Hai semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan aplikasi dari medsos backend kita. Di sini kita akan buat fitur untuk save postingannya, yaitu fitur yang ini nih. Jadi pada saat kita klik yang ini, nah dia akan masuk ke dalam save kita. Dan pada saat kita klik lagi, berarti dia unsave, yaitu tidak masuk lagi ke dalam save postingan kita. Nah jadi di sini kita akan buat fiturnya yang mirip kayak toggle. Nah toggle itu seperti ini, yaitu kita bisa atur on off-nya. Nah, ini mirip kayak fungsi akan kita buat di sini, yaitu pada saat kita klik berarti dia ke save postingannya. Tapi kalau kita klik lagi berarti dia unsave postingannya. Nah, ini kita akan coba langsung eksekusi ke dalam codingan. Tahap pertama di sini kita buat dulu untuk parent rutenya. Dan kita buat rutenya. Kita buat rute dengan nama bookmark. Bookmark dot rute.js. Nah, di sini kita buat dulu untuk rute. Di sini kita buat dulu untuk rute bookmarknya. Di sini express, yaitu untuk penyimpanan postingannya nanti atau feeds-nya nanti. Nah, kemudian kita buat variabel dengan nama bookmark router sama dengan di sini kita jalankan express routernya dan kita ekspor default bookmark router dan kita tinggal pasang di server JS-nya. Kita buat dulu untuk parent routernya yaitu /fs/bookmark. Nah, ini kita panggil router kita yaitu bookmark router. Dan jangan lupa ya kita import di sini. Nah, selanjutnya kita bisa fokus ke bookmark rutenya dan kita buat untuk fungsinya. Nah, untuk rutenya sendiri kita buat di sini bookmark router titik post kirim datanya. Nah, di sini untuk datanya kita ambil data ID dari postingan dari parameter. Sini post ID. Kemudian kita coba ambil juga untuk data user yang kita gunakan login. Nah, berarti kita pakai out middleware. Nah, kemudian nanti di sini kita tinggal buat untuk fungsi toggle dari save feed-nya. Nah, di sini kita masukkan ekstensinya diekspor dari middleware out router-nya yaitu out middleware.js. Kemudian kita masuk ke dalam controller, kita buat controllernya bookmark.controller.js. Nah, di bookmarknya kita buat fungsi ekspor cons dengan nama toggle save feed async kemudian request response. Nah, di dalam sini kita coba ambil dulu untuk request kita. Nah, request pertama yang kita ambil yaitu post ID dari parameternya. Dari request params yang ada di sini, yang ini. Kita ambil parameter yang kita masukkan di rutenya nanti. Kemudian kita buat juga untuk ambil current user ID-nya. Current user ID dari request user ID. Nah, kemudian kita buat try and catch. Kita buat dulu jika terjadi error, kita bisa log errornya apa. Dan kita tampilkan respon errornya. Respon dengan status 500 JSON. Kita kasih pesan server down dan tampilkan errornya. Nah, kemudian di try-nya berarti di sini kita pertama buat dulu untuk validation-nya. Jadi untuk validation sini kita cek dulu apakah data yang kita masukkan ke parameternya itu ada di database atau tidak, yaitu data postingannya. Nah, di sini kita buat cons post data sama dengan kita await kemudian panggil fungsi Prisma dari util prisma.js kemudian titik di table post kita lakukan find unique yang mana kondisinya ID sama dengan number ambil dari post ID di parameternya. Nah, jika post datanya tidak ada, if post data tidak ada, maka
kita tampilkan respon. Di sini return respon dengan status 404 JSON. Kita kasih pesan post atau feed tidak ditemukan. Nah, ini kita coba testing dulu untuk validasi pertama kita ini. Nah, di sini kan di dalam database kita, kalau kita buka, fish-nya kan cuman ada beberapa saja, atau postingan itu cuman ada dari 2 sampai 13. Nah, bagaimana kalau kita masukkannya postingan yang tidak ada di sini? Contoh postingan 20 contohnya, yang ID-nya 20. Nah, ini kita coba testing, masuk ke Postman. Nah, tapi sebelum itu, saya lupa, kita belum daftarkan di bookmark routernya. Kita daftarkan dulu, yaitu untuk toggle, save it di dalam controller bookmark controller.js. Oke, kita langsung testing. Masuk ke Postman, kemudian kita buat request baru. Kita buat dulu untuk foldernya. Di sini add folder, yaitu untuk bookmark, untuk save dari postingannya. Nah, kemudian kita buat request di sini. Kita tambah request dengan nama save atau toggle bookmark. Nah, di sini kita buat nih nilainya. Di sini berarti localhost, kemudian bookmark slash. Nah, kita masukkan ID-nya 20. Dan kita ambil juga untuk tokennya. Di sini kita ambil token, kita pasang authorization, pilih token, send. Di sini ada yang salah di dalam codingan kita. Kita masuk dulu ke terminal, kita cek errornya apa. Errornya itu ID tidak ditemukan di dalam find unique dari postnya. Oke, kita cek di dalam bookmark kita di sini. Oke, kita cek di dalam rutenya. Di sini post ID. Nah, di sini typo. Harusnya i-nya pakai huruf kecil. Nah, post ID yang mana i-nya huruf kecil. Nah, kita coba lagi. Kita lakukan send. Nah, di sini bakal muncul error 404-nya, yaitu feed atau post tidak ditemukan. Karena memang di dalam database kita itu tidak ada postingan dengan ID 20. Yang ada cuma 2 sampai 13. Nah, tahap selanjutnya di sini kita coba buat validasi kedua. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, validasi kedua ini kita cek apakah usernya sudah men-save postingannya atau tidak. Nah, ini untuk validasi kedua, kita cek const cek user bookmark sama dengan kita lakukan wait prisma titik bookmark. Di table bookmarknya kita lakukan find unique, yang mana di bookmarknya ini cuma ada 2 kolom, yaitu user ID sama post ID. Nah, berarti sini user ID post ID, yang mana user ID-nya nilainya ambil dari request user ID, post ID-nya ambil dari number parameter post ID. Seperti ini. Nah, jadi jika usernya sudah men-save bookmarknya, kita buat di sini kondisi jika bookmarknya sudah di-save ya. Dari sini cek user bookmark, maka kita lakukan penghapusan dari bookmarknya. Di sini delete bookmark, arti await prisma titik bookmark titik delete. Nah, data yang kita delete itu berdasarkan kondisi. Nah, kondisinya sama seperti yang di atas yang ini. Nah, kemudian kita tampilkan return respon dengan status 200 JSON. Kita tampilkan pesan berhasil
unsave feed atau post feed. Oke, seperti ini. Nah, ini jika usernya sudah meng-save ya bookmark tersebut, berarti kita delete bookmarknya. Tapi kalau dia belum nge-save bookmarknya, berarti kita simpan kondisinya di luar dari kondisi if-nya ini. Berarti di sini. Di sini berarti create bookmark. Nah, kita tinggal buat const new bookmark. Sama dengan wait prisma titik bookmark titik create. Kondisinya berdasarkan data yang kita inputkan, yang mana kolom user ID-nya ambil dari request user ID. Dan untuk post ID-nya ambil dari number post ID. Nah, kemudian kita tinggal buat responnya. Respon dengan pesan berhasil save post atau feed. Nah, kemudian kita tampilkan juga untuk datanya. Datanya ambil dari new bookmark. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung coba testing. Kita masuk ke dalam Postman. Nah, di sini yang saya gunakan login atau token yang saya gunakan login itu tokennya Reski yang ID-nya 1. Nah, ini saya coba. Dan saya ingin lakukan save untuk postingan ber-ID 10 yang ini. Yang dibuat oleh Ayu Dewi. Nah, ini kita masukkannya, berarti parameternya masukkan di sini 10. Kemudian kita lakukan send. Di sini berhasil untuk melakukan save feeds. Nah, user yang melakukan save feeds-nya yaitu user 1 Reski. Kemudian postingan yang dia save yaitu postingan ber-ID 10. Yaitu postingan wisata Sulili Pinrang. Nah, ini kalau kita cek di dalam database-nya di bagian bookmark. Nah, sini berhasil nih, user ID 1, postingan 10. Nah, kemudian kalau kita jalankan lagi dengan kondisi yang sama, yaitu user ID-nya 1 dan postingannya parameternya 10, kita lakukan send. Nah, maka dia akan melakukan unsave dari post feed-nya. Nah, berarti di sini bakal terhapus. Nah, ini terhapus postingan dari feeds-nya atau save dari feeds-nya. Nah, mirip kayak fungsi save feeds di IG. Jadi pada saat kita klik, dia akan melakukan save dari feeds-nya atau postingannya. Tapi kalau kita klik sekali lagi, nah dia akan melakukan unsave dari feed-nya. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi toggle dari bookmark kita. Nah, ini kita coba save lagi. Nah, maka dia bakal berhasil men-save feeds-nya. Nah, di video berikutnya kita bakal coba untuk pembuatan fitur cek apakah usernya sudah melakukan feed dari bookmarknya atau tidak. Dan kita buat relasi dari detail dari usernya, yang mana di sini kita tampilkan list dari feeds yang sudah dibuat dan juga save feeds-nya apa-apa saja. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.